dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Dio. Bisa saya katakan bahwa uh, terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan makin akan ini uh, terdapat adanya bendera bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari operasi bendera persoalan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amerika
baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha. Ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Nah, itu trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners.
Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Dio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang itu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut.
Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi latar dari operasi bendera persoalan dari ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Open.com, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera
One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik
Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang itu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti saja layaknya saja laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi lakukan dari praktik bendera serta yang saya cintai sebagai rekan-rekan media terkait dengan pengungkapan tanggal 27 Juni tahun 2025 sekitar positif ekonomi yang dirasakan oleh narkotika ini juga LSH kita di 20 bungkus plastik yang ada di hadapan rekan-rekan KTP ini pemesan bendera pesawat bendera TPI ini sisa itu diarahkan dari seseorang yang mulai dari baik dari Tokopedia. Jadi tersangka ini kamu dijanjikan berapa per kilonya? Yang ditawarkan mulai Hutan baru kali ini mengirim dan bahan yang dipakai ada jenis yaitu polister tapi Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara atau KPN Polres Parepare, Sulawesi Selatan berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 kg. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencar kan tuh di sosial media
Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Nah, itu trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti saja laut, layaknya saja laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi ladang cuan dari transaksi bendera dari
penjelasan saya. Ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Nah, itu trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan ini uh, mendapat adanya bendera bendera dari salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Nah, itu trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera dari salah satu ceritatis atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan
dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan
sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera dari salah satu ceritatis atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan
secara deskripsi berbentuk tengkorak seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi ladang emas dari operasi bendera pesanan dari ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Telekom, baik dari Marketplace, Hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera dari salah satu ceritatis atau anime Presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan? Negeri Konoha,
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu ceritatis atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera
dia menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tapi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini bisa kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan penerbangan ini uh, mendapat adanya bendera bendera dari salah satu delegatis atau anggota presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera yang salah satu edukatif atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota, dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan
dari yang memesan mulai dari Open.com, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun
Di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Open.com, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee, dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000, dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless, dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang
tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan
dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Open.com, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencar kan tuh di sosial media
Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Nah, itu trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, makin ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk gambaran seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi latar belakang dari operasi bendera
Dia menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tapi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amerika, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan Republik ini uh, mendapat adanya bendera bendera dari salah satu delegatis atau anggota presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia terasa. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu dedikatif atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk gambaran seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri sangat terasa. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan yang memesan.
dari yang pemesan mulai dari Instagram, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan
sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan ini terdapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan
secara deskripsi berbentuk tengkorak seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi latar belakang dari transaksi bendera persoalan sendiri ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia sangat terasa. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amerika, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk gambaran seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri sangat terasa. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Instagram, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera
dia menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amerika, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan RI 8 ini uh, mendapat adanya bendera dari salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang sesama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan yang ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari interaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Afrika
baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan
sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan yang akan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan
secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraup secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan misalnya bulan sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli. Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera
dia menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi dia sampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan ini ini uh, mendapat adanya bendera bendera yang salah satu cerita atau itu presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat tujuan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan
dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencar kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya warna bulan kecil. Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars.
Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut.
Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini.
Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
Widianto. Unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli. Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera
yang menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri terutama masyarakat. Hal ini juga tadi dia sampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang
kemerdekaan, tapi yang ini uh, mendapat adanya bendera bendera dari salah satu diktator atau itu presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera pesanan sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli sudah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan yang ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang
dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners.
Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan yang akan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut.
Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi latar dari interaksi bendera persoalan misalnya sendiri ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini.
Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
Widianto. Unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribuners dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang dikalahkan cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk gambaran seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi ladang cuan dari operasi bendera
Ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia karena masyarakat. Hal ini juga tadi dia sampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang
kemerdekaan tapi yang ini uh, mendapat adanya bendera bendera yang salah satu dikasih atau itu presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu uh, bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan bulan sendiri kita dari operasi ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih.
Putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar
mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Ini kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini 8 Mei mendapat adanya bendera yang dikalahkan cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk gambaran seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun
di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraup secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan misalnya bulan sendiri kita memasang bendera mereka dari operasi ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera Amerika. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang
tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan.
Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera dari salah satu diktator atau anggota presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli Juli udah mulai.
Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribuners, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribuners. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribuners dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut.
Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu ceritatis atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang itu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif
ekonomi yang dirasakan oleh sangat terasa. Hal ini juga tadi dia sampaikan bahwa uh, pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup
menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera
dari salah satu edukatif atau anime Jepang Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tapi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini.
Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribuners dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR
Populer Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang dialokasi edukatif atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless.
Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari mengaji. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang dikalahkan ceritatis atau anime Presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun
Di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tapi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini bisa kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang
tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang dikalahkan ceritatis atau anime Presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk terjadi latar belakang dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One bulan Piece Juli kan. akhir Juli. Baru Juli. Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti saja laut, layaknya saja laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera
dia menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee, dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless, dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan tapi ini uh, mendapat adanya bendera bendera yang salah satu ceritatis atau itu presiden Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat tujuan memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amerika, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya.
Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan,
dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan
sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan
secara deskripsi berbentuk tengkorak seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan misalnya sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat tujuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian bagi Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu
ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak
di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera
dari itu ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tapi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari baju ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencar kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat
aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia.
Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan yang ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau itu dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli Juli udah mulai.
Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribuners, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribuners. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR
DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang dialokasi cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang disitu bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli
mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam.
Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan yang akan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan
hal ini, yaitu uh, bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra sebenarnya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi lakukan dari transaksi bendera persoalan sendiri ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media, maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespons seruan ini.
Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribuners dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR
DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amerika, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless.
Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun
di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi lakukan dari transaksi bendera persoalan sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi dia sampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera Amerika dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee, dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless, dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang
tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang kuat dari praksi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera Amerika. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribunars, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi ladang cuan dari transaksi bendera
prediksi yang jelas ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin menjelang
kemerdekaan, tapi yang ini uh, mendapat adanya bendera bendera dari salah satu cerita atau anime nasional Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti bajak laut, layaknya bajak laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera persoalan sendiri dari ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama jadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia terasa. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencarkan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli sudah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol
protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan 2 tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih
Putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime dengan Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar
mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencar kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen, namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun
di balik itu terdapat uh, hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi latar dari operasi bendera persoalan misalnya bulan sendiri kita memasang bendera mereka dari operasi itu ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia terasa. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee, dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless, dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti, Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang
tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko,
Solo, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan, dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan, kemerdekaan ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara ketika jalan, layaknya saja laut. Dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan bendera anggota. Dan ini sisa kemarin terakhir ada ratusan dari yang pemesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis, yaitu polyester, satin, dan stainless. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin. Ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha.
ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencar kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom, yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera Ya One Piece bulan ini? Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli. Udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribunars. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.
Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan studio. Bisa saya katakan bahwa terjadi fenomena yang dimana makin dijelang kemerdekaan ini ini mendapat adanya bendera yang salah satu cerita atau anime Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk gambaran seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi pro kontra saya di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik ini terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu untuk menjadi latar belakang dari operasi bendera
yang jelas ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia masyarakat. Hal ini juga tadi dia sampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan yang memesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan yang memesan dari yang memesan mulai dari Amazon, baik dari marketplace hijau, Tokopedia maupun Shopee dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar mulai dari Rp10.000 dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan stainless dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari pengrajin ini demikian. Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunar, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribunars. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud